Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, dan semoga juga kita doakan semuanya biar kita bisa dapat berkumpul kembali dan virus COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini masih pada puasa ya. Alhamdulillah, kalau memang dimulai puasanya dari hari Jumat, berarti hari ini kita memasuki puasa di hari keempat ya, kalau nggak salah ya. Semoga tetap kuat menjalani ibadah puasa sampai maghrib nanti tiba, kita bisa berbuka puasa bersama. Anak-anak, melanjutkan dari home learning kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, kemudian sub tema 2 ya, pembelajaran ke-6. Yang sebelumnya anak-anak sudah belajar di tema 8 subtema 2 pembelajaran kelima ya, pada hari Jumat ya kemarin ya. Nah itu. Nah, di dalam pelajaran ke-6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Untuk itu mari kita coba belajar bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia yang pertama. Ayo kita coba mengamati. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nah, coba anak-anak lihat percakapan Siti dan Udin. Nah, kira-kira apa ya isi percakapan Udin dan Siti itu ya? Apa yang akan terjadi jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Ayo coba dijawab. Ya, apa ya? Ya. Nah, ayo kita membaca. Bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal dan intonasi yang tepat itu kita membaca tidak datar, tapi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Intonasi itu penekanan yang tepat. Contohnya nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Nah, itu intonasinya agak turun ketika menggunakan kalimat tanya. Nomor 2, kapan kamu bisa bersepeda? Nah, itu juga kalimat tanya. Nah, kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya seperti ini ya. Nah, di akhir kalimat. Nah, ini namanya tanda tanya. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah kalimat tanda tanya ya. Nah, yuk coba sekarang kita menggunakan kalimat tanya. Contoh, apa aja sih kalimat tanya itu? Yang pertama apa? Kedua, siapa? Ketiga, di mana? Keempat, kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Gimana sih contohnya? Nah, contoh umpamanya apa? Apa merek televisi ini? Apa juga bisa juga apa yang ditonton karena ya. Nah, nomor 2, siapa? Siapa yang sedang menonton televisi ini? Jawabnya siapa? Jawabnya apa? Karena ya sedang menonton televisi ini ya. Atau bisa juga dengan menggunakan kalimat tanya yang lainnya ya. Di mana? Nah, contohnya, di mana Kanaya menonton televisi? Ya, jawabnya Kanaya menonton televisi di rumah. Nah,
Terus kemudian mengapa? Mengapa Kanaya menonton televisi? Kanaya menonton televisi karena dia ingin belajar melalui televisi, bisa juga. Atau Kanaya menonton televisi karena di dalamnya ada pembelajaran TVRI ya. Kemudian kapan? Kapan Kanaya menonton televisi? Nah, ini menunjukkan waktu. Kanaya menonton televisi pada waktu pagi hari. Nah, terus kemudian bagaimana? Bagaimana menonton Kanaya menonton televisi? Kanaya menonton televisi. Nah, contohnya lagi. Bagaimana? Bagaimana kayak Kanaya menonton televisi? Nah, dia menonton televisi dengan khusyuk, dengan hikmat. Dia menonton televisi dengan sungguh-sungguh. Dia menonton televisi dengan berdiri. Dia menonton televisi dengan duduk. Banyak macam caranya tergantung dari gambarnya yang diberikan. Nah, coba sekarang kamu lanjutkan ya eh, latihan yang ada di buku. Disiapkan alat tulisnya kalau yang tidak mempunyai buku. Kalau yang mempunyai buku bisa langsung di buku cetaknya. Nah, sambil kamu mengerjakan, kamu bisa pause atau rewind kembali contoh-contoh yang tadi Bapak berikan ya. Ya, contoh latihan tadi berada di halaman 98 ya. Ya, coba bisa di-pause dulu anak-anak untuk mengerjakan ini. Nah, selanjutnya kita membaca. Ayo membaca. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Nah, keragaman itu maksudnya adalah karena satu dengan yang lain berbeda agama, satu sama yang lain berbeda daerah asal. Dan dari perbedaan itu mereka tetap bersatu. Mereka tidak melihat perbedaannya itu, ya. Nah, dengan perbedaan itu bukan berarti kita tidak boleh bermain dengan mereka. Bahkan justru kita harus bermain dengan mereka, saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita akan menciptakan diri kita sendiri dengan teman-teman itu rukun. Nah, pernah bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Nah, ini kamu bisa kerjakan ya di buku tulis kamu. Nah, tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Hasilnya seperti ini, contohnya bermain sepeda. Yang selanjutnya bermain bola. Selanjutnya bermain bentengan. Apa saja kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Kamu coba isi ya, nomor 4 dan nomor 5-nya. Ya, selanjutnya kita belajar mengamati. Ya, ini belajar tentang matematika sekarang ini. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00. Maksudnya pukul 16.00 itu adalah pukul 4. Dari mana kita tahunya? Kita lihat di sini. Ini ada jam 12. Setelah jam 12 di sini memang tertulisnya angka 1. Tapi kita membacanya jam 13 menunjukkan jam 1 siang. Ya, kalau jam 1 di Indonesia itu kita bilangnya jam 1 malam. Ya, itu. Atau jam 1 pagi. Nah, tapi kalau bisa jam 13 itu menunjukkan jam 1 siang. Itu perbedaannya. Jadi jam 12, 13, 14, 15, 16. Berarti pukul 4 ya. Nah, titik 00 ini menunjukkan angkanya
jarum panjangnya di angka 12, artinya tepat. Jam 4 tepat. Nah, terlanjutkan, mereka bermain selama 1 jam. Berarti 1 jam itu dihitung, kita harus tahu dulu. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, kemarin kita sudah belajar ya. Dalam 1 jam itu sama dengan 60 menit. 60 menit itu sama dengan satu jam. Nah, dalam soal ini kita mereka bermain selama 1 jam. Artinya di angka 4 ini ditambah 1 menjadi angka 5. Nah, di dalam angka 5 itu ya berarti mulai bermain pukul 4, mereka selesai di pukul 5, gitu ya. Nah, ini contoh soal dari Bapak. Benny mulai membantu ibu pada pukul 9. Nah, mana 9? Berarti 09 ini jamnya, 00 berarti menitnya. Ya, kita lihat di sini berarti Benny membantu ibu pada pukul 9, jarum panjangnya di angka 12. Ia membantu ibu selama 60 menit. Kita lihat lagi, 60 menit sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Kalau jam 9, 60 menit sama dengan 1 jam, berarti ditambah 1. Berarti pukul berapa? Jarum pendeknya di angka 10. Kemudian jarum panjangnya di angka 0, di angka 12. Ya, bagus. Nah, coba sekarang kerjakan latihan halaman 100 ya. Nah, sambil bisa kamu pause video ini sambil mengerjakan, sambil melihat contoh yang Bapak berikan ini. Ya. Coba sekarang kita mulai koreksi. Nomor 1, Siti mulai bermain boneka pada pukul 16. Pukul 16 itu pukul berapa ya? Pukul 16 itu berarti jarum pendeknya ada di angka 12, 13, 14, 15, 16. Ya, kita lihat 1 jam itu 60 menit, 2 jam berarti 60 tambah 60 sama dengan 120 menit. 3 jam, 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Nah, kita kembali lagi ke sini, berarti di angka 4 jarum pendeknya. Jarum panjangnya berada di angka 12. Nah, mulai bermain boneka Siti pada pukul 16. Ia bermain selama 1 jam. 1 jam berarti 60 menit. Berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, di angka 4 ini jamnya berarti ditambah 1. Berarti jam berapa? Jam 5 ya. Nah, jam 5 itu berarti jam berapa? Jam 17.00. Karena jam 17 berarti jarum pendeknya berada di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Ya, betul. Nomor 2, Benny mulai membantu ibu pada pukul 14. Pukul 14 itu pukul berapa? Kita hitung dari sini. 12, 13, 14. Berarti di pukul 2. Karena titik 00 berarti tepat, jam 2 tepat. Berarti jarum panjangnya di angka 12. Nah, Benny mulai membantu ibu di pukul pukul 14. Ia membantu ibu selama 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti tinggal tambah 14 tambah 1, jam 15. Jam 15 jam berapa itu? 12, 13, 14, 15. Berarti di angka 3. Titik 00 berarti jarum panjangnya di angka 12. Ya, betul. Berarti yang sudah mengisi sesuai dengan ini berarti benar. Nomor 3, Udin mulai bermain kasti pada pukul 15. Nah, pukul 15 itu pukul berapa?
Pukul 15 itu coba kita hitung sama-sama. 12, 13, 14, 15. Oh, berarti pukul 3.00. Jarum panjangnya di angka 12. Setelah itu ia bermain selama 1 jam. Berarti 1 jam itu 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Berarti tinggal ditambah pukul 15 ditambah 1. Berarti pukul 16. Pukul 16 itu pukul berapa? Pukul 4 ya. Jarum panjangnya di angka 12. Nomor 4. Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pada pukul 16. Pukul 16 itu pukul berapa? Pukul 4 ya. Mereka bermain selama 120 menit. Wah, 120 menit itu berapa jam ya? Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, 60 tambah 60 sama dengan 120 menit. 120 menit itu sama dengan 2 jam. Berarti jamnya ditambah 2. Pukul 16 ditambah 2. Berarti pukul berapa? Pukul 18. Nah, ini pukul 18. Ya, oke. Sampai di sini bagus ya. Betul semua ya. Lanjutnya terakhir nomor 5. Benny mulai belajar pukul 7. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Lihat, pukul 7 itu berarti pagi ya, karena di atas jam 12, 13, 14, 15 dan seterusnya itu pada menunjukkan pada waktu siang. Kalau di bawah jam 12 berarti pagi ya. Ingat ya, 1 jam itu 60 menit. Kita lanjut ya. Ia belajar selama 4 jam. Berarti jam 7 ya, 7 ditambah 4. Jam berapa tuh? 7 tambah 4. Ayo berapa? Ya, berarti pukul 11 sore. Bagus ya. Semuanya betul ya. Ya. Oke, sekian dulu dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan yang masih berpuasa tetap terus berpuasa sampai nanti pada waktu beduk ya. Selamat beristirahat di rumah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.